Perkenalkan, nama saya Asim. Saya akan menjelaskan cara membuat blog melalui akun Blogger sebagai media pembelajaran. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akun Gmail apabila kita belum memiliki akun di Google. Jadi caranya itu adalah mengetik Gmail pada browser. Selanjutnya kita pilih yang pertama. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki akun Gmail, akan diminta nantinya di sini memasukkan nama akun Gmail. Jadi karena kita akan buat dari awal, kita masuk dengan akun yang lain. Tambahkan akun, baru buat akun. Jadi nanti di sini teman-teman yang sudah memiliki akun Gmail tinggal memasukkan nama akun Gmailnya, baru berikutnya nantinya akan meminta passwordnya. Oke, buat akun. Oke, di bagian ini teman-teman tinggal memasukkan biodata yang diperlukan untuk pembuatan akun ini. Jadi mulai nama depan, nama belakang, terus nama akun kita nantinya di sini. Jadi tidak sembarang di sini kita masukkan. Jadi harus nama itu yang unik. Artinya apa? Yang belum ada orang yang memakai nama itu. Terus di bawahnya di sini sandinya. Baru terus diulangi di bagian ini. Jangan lupa tahun, bulan, dan tanggal lahir. Selanjutnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, wanita atau pria. Dan langkah berikutnya, ketika kita sudah melalui langkah berikutnya, maka jadilah akun Gmail kita. Nah, ketika sudah jadi akun Gmail kita, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam Blogger. Nah, jadi tampilan pertama Blogger seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki blog, bisa langsung melalui masuk ini. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki blog, kita buat blog. Oke. Karena saya belum masuk, makanya diminta dulu untuk login ke dalam akun Gmail yang kita miliki. Jadi kenapa ada muncul seperti ini? Karena saya sudah memiliki blog tentang yang berjudul IPA untuk semua. Oke. Nah, seperti inilah tampilan kalau kita sudah mengklik buat blog. Jadi bagian judul ini kita ketikkan nama judul blog kita nantinya. Misalnya Guru IPA untuk SMP. Terus nama blog kita di sini, alamat blognya yang unik. Yang orang lain belum memiliki nama tersebut. Misalnya IPA SMP Polman. Nah, kalau sudah ada seperti ini, itu menandakan bahwa blog ini tersedia, artinya bisa kita gunakan. Terus di bagian bawah kita pilih template. Jadi inilah template dasar yang diberikan oleh Blogger sebagai tampilan awal blog kita nantinya. Terus diklik buat blog. Nah, ketika kita sudah mengklik buat blog ini, otomatis jadilah blog kita. Jadi kebetulan saya sudah memiliki blog. Jadi ini blog saya. Nah,
ketika kita sudah mengklik tadi buat blog, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada bagian-bagian nama blog kita yang kita ketikkan tadi judulnya. Terus lihat blog, post, statistik, komentar, kampanye, laman, tata letak, template, setelan. Nah, kalau kita mau melihat tampilan blog kita, yang pertama kita klik lihat blog. Kebetulan saya sudah buat blog saya ini pada saat pertama kali mengikuti pelatihan Pelda blog ini. Bagaimana kalau kita mau mengedit tampilan blog kita? Oke. Jadi post artinya inilah tulisan-tulisan kita yang akan kita masukkan ke dalam blog kita. Terus komentar yang ada di dalam blog kita. Terus tata letak ini posisi setiap menu-menu yang ada dalamnya. Terus template. Jadi kalau kita mau mengganti templatenya, kita masuk di sini. Setelannya ini ya setelan-setelan yang digunakan untuk mengatur tentang blog kita. Oke. Kita masuk ke post. Jadi di post ini kalau kita mau memasukkan satu tulisan, kita klik post, akan muncul entry bar. Baru kita klik entry bar. Oke, inilah tampilan tempat kita nanti untuk mengetik. Di bagian ini adalah judul tulisan kita. Nah, di sini merupakan tempat kerjanya. Ya, misalnya kita tulis membuat blog dalam bentuk tulisan dan buat blog saja. Nah, memasukkan kalimat. Misalnya kita memasukkan kalimat. Seperti ini caranya. Di enter kalimat baru. Ini adalah cara mengetik di blog. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau memasukkan gambar? Nah, jadi ini fungsinya. Jadi kalau yang ini adalah hurufnya. Terus ini ukuran hurufnya besar, kecil. Ini normal, header, subheading, manual heading. Yang ini adalah bold. Misalnya kita mau bold. Terus mau dimiringkan. Jadi ini warna huruf. Nah, yang ini. Jadi kalau kita mau menambahkan gambar, kita klik gambar. Jadi ada beberapa cara masukkan gambar, yaitu melalui upload. Jadi upload ini kita mengambil dari komputer kita. Terus from this blog, jadi gambar itu diambil dari blog ini. Terus dari handphone, jadi perangkat seluler. Terus dari webcam, terus dari situs orang lain. Oke, kita ambil contoh, kita ambil dari komputer kita. Oke, misalnya ini. Terus kita sambil menunggu. Terus kita pilih, baru add selected. Nah, inilah tampilan gambarnya. Bagaimana kalau kita menambahkan video? Jadi di sini bagian ini juga ada gambar video. Jadi ini insert a video. Seperti halnya dengan gambar tadi, video juga beberapa cara. Jadi ada upload,
ada from YouTube, terus ada video yang pernah kita upload di YouTube, atau ada juga dari handphone. Oke, misalnya kita ambil dari YouTube. Siamole. Oke, misalnya ini kita pilih, lalu pilih. Di ini perhatian juga adalah untuk melihat tampilan kita sebelum ketika dipublish nantinya. Jadi ini hanya tampilan awal, preview saja. Terus ini menyimpan tanpa mempublish. Jadi kalau kita mau menyimpan dulu tulisan ini tanpa mau diposting, kita simpan saja. Terus kalau kita mau langsung posting, ya dipublikasikan, diklik publikasi. Oke, kita klik bagikan. Oke, kalau sudah, kita akan lihat tampilan blog kita. Lihat blog. Nah, jadi inilah yang kita buat tadi, status namanya tulisan membuat blog. Jadi ada tulisan, ada gambar, ada video. Jadi kalau kita mau memutar, ini akan bisa terputar. Oke, selanjutnya kita akan membuat kuis yang terhubung dengan blog. Jadi kuis ini kita tidak buat di blog, tetapi melalui bantuan situs ProProps. Jadi kita klik proprops.com. Jadi saya keluar dulu. Jadi kita kuis, ini login dulu. Jadi kalau belum punya akun di ProProps, kita sign up free. Kalau yang sudah, kita klik terus sekarang baru login, baru kita klik quiz. Jadi karena ini kita masih yang free, artinya belum premium, kita hanya diberikan batas waktu itu hanya 15 hari. Saya sudah menggunakan ProProps 2 hari, makanya sisa ini menandakan bahwa saya hanya punya waktu 13 hari ke depan untuk menggunakan akun ini. Oke, langkah selanjutnya adalah create a quiz. Nah, create a quiz ini baru kita klik create score quiz. Jadi ProProps ini memiliki banyak model
tes yang akan kita gunakan. Ada multiple choice, checkbox, true false, fill in the blank, essay, matching, document, text, audio, upload. Jadi kalau kita mau menggunakan, jadi kita isi dulu nama kuis kita. Misalnya latihan bab ke-9, usaha dan energi. Nah, baru kita pilih gambar. Jadi, apakah mau dicari? Bisa dicari di Google, usaha dan energi. Kita ambil. Baru deskripsinya, dideskripsikan soal latihan apa ini. Selanjutnya kita tarik masuk model soalnya. Jadi misalnya multiple choice. Jadi kita klik. Nah, kita klik. Jadi soalnya kita simpan di sini. Apa misalnya apa yang dimaksud dengan usaha? Yang dimaksud dengan usaha adalah dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Misalnya tarikan atau dorongan. Gerak dipercepat, gerak diperlambat. Oke, jadi kita tentukan yang mana yang betul, ini checklistnya. Terus kalau kita mau menambahkan gambar, kita klik image. Oke, kita energi. Kita pilih ini, down. Terus down, kita klik down. Jadi begitu selanjutnya. Jadi kalau sudah selesai satu nomor, tarik lagi untuk nomor selanjutnya. Begitu selanjutnya sampai 10 nomor. Oke. Jadi, nah bagaimana kalau kita mau mengatur poinnya? Jadi kita klik di bawah manage point. Jadi berapa skor tiap, jadi kita pilih essay game post. Terus jadi kita nomor 1 itu berapa poinnya. Jadi kalau cuma 2 nomor ya ini 50, ini juga 50 poin. Baru save. Oke, close the window. Begitu selanjutnya. Terus nanti ketika sudah, kita klik down. Oke, kita buat klik down.
Sebagai contoh, saya sudah buat 2 soal itu usaha dan energi dengan gaya dan percepatan. Misalnya ini gaya dan percepatan. Nah, bagaimana kalau kita sudah buat? Jadi bagaimana kalau kita sudah buat? Bagaimana caranya agar tampil di blog kita? Caranya itu adalah kita klik share, terus kita klik embed, nah di sini ukuran video ukuran bingkainya nanti ketika tampil di blog. Jadi misalnya kita pilih ini. Jadi inilah nanti yang kita copy untuk ditampilkan di blog kita. Jadi kita kembali ke blog, terus kita buat entry baru. Kita klik ya, ketik di atas latihan materi gaya dan percepatan. Jadi perlu diketahui bahwa di sini ada 2, ada compose, ada HTML. Jadi kalau kita copy tadi ini adalah dalam bentuk HTML, jadi kita blok baru di copy, terus masuk di blok, kita klik HTML, baru di paste. Terus kalau kita mau lihat tampilannya, kita perhatiin. Jadi akan langsung seperti ini, akan langsung muncul seperti ini. Oke, jadi kita publish. Bagikan terus bagikan. Jadi kalau kita mau lihat tampilan blog kita, oke, kita coba kerja ya materi. Jadi kita masukkan first name, misalnya Cici Kaco, start. Oke, misalnya kita jawab gaya terus 105 hukum 1,3 Newton 5 Newton hukum 3 Newton gaya magnet sama dengan 0. Nah, coba diperhatikan. Jadi beginilah tampilannya. Jadi ada sertifikat yang bisa diberikan yang muncul pada soal ketika kita selesai mengerjakan. Jadi passing grade 70%. Ada kebanggaan tersendiri bagi siswa karena mereka mendapatkan nilai yang dari hasil mengerjakan soal itu.
bagaimana caranya kalau kita ingin mengganti blog template blog? Jadi nanti mengenai template blog silahkan cari di YouTube, banyak video-video tutorial yang lebih kompeten membahas cara-cara mengganti template blog sehingga tampilan yang kita berikan itu, tampilan blog yang kita inginkan itu sesuai. Jadi itu saja tutorial yang bisa saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.